Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-6 hari ini kita akan mempelajari tentang State Management Fundamentals ya. Sedikit kita ulas ya, minggu lalu sudah sedikit kita menggunakan beberapa widget yaitu stateless ya yang minggu lalu kita contohkan. Hari ini akan dibahas lebih banyak lagi yaitu perihal perbedaan ya stateless dan stateful. Kemudian juga kita akan membuat aplikasi sederhana menggunakan stateful dan mengubah tampilan UI secara dinamis, ini menggunakan setStat. Kemudian juga kita akan mempelajari state management, ini menggunakan block. Dan juga diharapkan pada pertemuan hari ini kalian memahami cara menggunakan block untuk mengelola aplikasi. Oke, jadi dari stateless dan stateful memang Flutter ini memiliki dua widget ya, dan ini mengaplikasinya ini terinspirasi dari React. Dan di fitur utamanya di dalam widget, di dalam Flutter itu ada stateless dan stateful. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari sisi ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya kalian mau membuat sebuah aplikasi, kemudian sebuah form, kemudian di form tersebut misal tidak akan ada yang berubah. Misal kalau misalnya sudah selesai tidak akan di-refresh ya, hanya formulir saja, atau misalnya deskripsi sebuah berita gitu ya, cuman ada judul, gambar, dan deskripsi, sudah cukup, tidak akan ada yang berubah gitu ya. Nah, itu kalian bisa menggunakan stateless gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian perkirakan ini akan ada data yang berubah, misal warnanya berubah, akan ada refresh ya. Nah, itu kalian gunakan widget yang stateful ya. Nah, contoh yang lain, misal checklist ya, radio button. Nah, itu kita bisa menggunakan stateful. Jadi di stateful ini widgetnya dia memiliki dua kelas, yang satu yang mewarisi, yang satu yang diwarisi ya. Yang kelas yang mewarisi ini extend-nya itu adalah ke stateful widget, dari kelas extend ke state-nya. Oke, nah stateless ini di dalam Flutter bisa kita gunakan dengan shortcut STL ya. Nanti dicontohkan. Kalau stateful kita bisa membuat widget ini dengan shortcut STL ya. Nah, oke, kita contoh pembuatan source code, perbedaan stateless dan stateful. Ini seperti biasa ya, kita bikin project baru. Ini kita hapus. Ya, sisakan void main ya. Kita coba STL dulu ya, stateless. Kalau di sini kan void main-nya ini ke my app ya, berarti dan ini error ya, berarti kita harus memiliki kelas my app ya, stateless. Ini kursornya 2 berjalan ya, supaya otomatis terisi tuh. Lihat ya, kita langsung ketik aja my app. Ya, ini. Kalau misalnya kalian maunya my app 1 misalnya, nah ya udah ini juga bisa diubah ke my app 1 gitu. Cuman berarti nanti kalau nanti kalian mau bikin unit test juga ini harus disesuaikan gitu ya. Oke, kita balikin lagi. Nah, ini penggunaan stateless. Caranya seperti ini. Seperti biasa, kita codingnya di sini nih, di return-nya ya, di dalam widget build context. Kalau misalnya kita mau membuat stateful, ya, oke. Kita ketik stf, tadi shortcut-nya. Nah, stateful, my app. Ya, seperti ini. Kalau misalnya kita mau melakukan perubahan di dalam stateful gitu ya, ada sebuah fungsi yang hanya bisa diakses oleh widget stateful, yaitu adalah setState. Misalnya kita ada perubahan teks misalnya ya, nah kita lakukan setState. Ya gimana caranya ya? Ini kita bikin dulu untuk arsitekturnya ya, ada material app, ya title, tema, kita nggak usah ya, polosan aja ya. Home, nah home-nya ini kita arahkan ke scaffold. Ya, app bar, title biasa ya. Body, center, child-nya ini kita set kolom. Oke, kita isi dulu seperti ini. Widget kosong. Ya, untuk kolom. Ya. Oke, kita buat misal widget pertama itu ada teks. Lupa ya, seperti ini.
Nah, widget kedua, misal kita ada material button, ya kita pakai on press-nya 0 dulu ya, nanti kita tambah. Oke, untuk di material button, kalau kita mau menambahkan sebuah apa namanya radius ya atau warna ya, kita bisa nambahkan kalau warna, tambahkan color, misal yang blue, kemudian kita tambahkan shape, dan terakhir shape ya. Klik aja ya misalnya. Oke, shape-nya kita isi dengan rounded rectangle ya, untuk supaya di ujung-ujungnya itu apa namanya nggak lancip ya untuk buttonnya. Nah, ini sirkularnya kita set 5 seperti ini cukup ya. Seperti ini, kalian bikin dulu arsitekturnya. Nah, berikutnya kita isi nih on press-nya. Pertama kita bikin dulu di sini parameter counter, number aja lah ya, number. Oke, ini kita akan bikin sebuah fungsi tekan tombol. Nah, kita bikin fungsi bisa di sini ya, di dalam apa namanya sebelum widget with context ya, di dalam state-nya nih di sini ya. Oke, void tekan tombol state. Ya, kita bikin dulu seperti ini ya. Cara ngisinya adalah di dalam kurung kerawal ini untuk mengisi set state. Set state ini menandakan berarti apa yang mau kita ubah state-nya ya. Bisa number plus ya kalau diklik. Ini invalid constant value, tekan tombol. Masih ada yang konstan. Nah, ini ya. Oke, kalau udah kita coba running ya. Emulator. Jadi nanti kalau misalnya kita mau membuat sebuah aplikasi dan kita akan ada kemungkinan merubah data ya, kita bisa gunakan stateful widget gitu ya. Nah, nanti setelah ini kita akan masuk ke materi state management ya, menggunakan blok. Kita tunggu ya untuk hasil running. Sama ya, sambil kita ke teori aja ya. Oh, ini udah beres nih, installing APK. Nah, kayak gini ya. Nih, asalnya kan ini teks nih. Ya. Kita ubah deh jadi 0 ya, biar enak. 0. Nah, bisa kita klik. Ada yang tidak berubah. Bentar ya. Harus berubah. Nah, ini yang kita lupakan, yaitu teksnya. Ya. Tadi namanya number ya. Kita ambil variabel number. Nah, ini. Ya. Gitu. Ya, silakan dicoba untuk latihan set state pada stateful. Berikutnya kita masuk ke materi blok ya di Flutter.
Jadi di Flutter ini ada state management ya. Ini untuk mengatur cara kita event gitu ya, apa ya namanya ya, step bekerja gitu ya. Bisa juga kita memisahkan antara logic dan view-nya ya. Dimana logic juga bisa kita sebut dengan reusable. Jadi ini nih, kalau misalnya kita punya beberapa widget nih, misalnya di My App. Ada My Login Screen, ada My Catalog, ada My Chart. Terus kita mau mengakses chart gitu. Nah, kita kan nggak bisa ya, kalau kita posisi lagi main di My Login Screen, kita mau melihat gitu ya, hasil kita di chart bagaimana gitu ya, kita nggak bisa kan melompat ke widget. Nah, dengan ada state management, ini kita bisa dikelola dan bisa diakses ya dari widget-widget yang lain. Nah, state management ini sifatnya deklaratif. Deklaratif itu kalau bahasa Indonesia kan berarti mendeklarasikan ya. Artinya di Flutter ini UI-nya ini merefleksikan setiap perubahan state-nya kita deklarasikan. Akan ada apa aja yang berubah ya. Kemudian akan ada parameter apa aja yang berubah. Nah, ini dikelola oleh blok ya. Nah, ini state inilah yang menjadi triggernya untuk melakukan redraw gitu ya, tampilan di user interface. Ya, ketika ada perubahan, UI ini akan dibuat ulang secara otomatis dari awal. Jadi kayak gini nih, misal UI-nya ya dari layout kita. Nah, kita punya metodenya. Nah, disinilah step-step kita. Ini kalau di sininya nanti berubah, ya UI juga ikut berubah gitu ya, sesuai dengan fungsi apa namanya step kita yang dipanggil, blok kita yang dipanggil. Nah, jenis state management ini ada macam-macam, ada provider, ada Riverpod, ada Redux, ada block, ada gettext. Yang akan kita praktekkan hanya dua ya, provider dan block ya. Nah, ini untuk state management yang lain silahkan kalian pelajari otodidak. Cuma sekedar info aja, selain block yang banyak digunakan itu gettext. Cuman kalau ini dikembangkannya oleh komunitas ya. Dan juga untuk gettext ini lebih simpel juga ya, cuma untuk aplikasi yang lebih kompleks ya, ini disarankan menggunakan blok. Blok ini dikeluarkan resmi ya dari Flutter ya. Nah, provider ini adalah state management yang paling sederhana. Ini biasanya kita menggunakan provider untuk mengalokasikan resource kita ya, atau penundaan data ketika misalnya ya jika datanya masih belum ready gitu ya. Nah, kita tunda, kita bisa gunakan provider dan mengurangi penulisan kode yang berulang ya di dalam setiap kelas. Nah, kalau blok atau business logic component ini desain pattern yang bertugas untuk memisahkan presentation dan business logicnya ya. Jadi di blok ini, project ini terbagi menjadi beberapa komponen. Ada state-nya, ada event-nya, ada blok-nya. Nah, untuk blok ini dia akan mengelola state-nya melalui pendekatan stream atau reaktif. Jadi, secara umum akan bergerak dari blok ke UI atau sebaliknya, ya. Contoh ya, misal di UI-nya kita membutuhkan men-trigger blok kita dengan sebuah event gitu. Nah, dari blok dia akan melakukan request ke data. Dari data akan memberikan respon hasil, dari blok akan meneruskan ke UI menggunakan state gitu, ya. Nah, ini tadi ya sampel yang kita tadi ya perihal penggunaan blok. Karena value-nya, misalnya ada value di dalam consumer kayak gini nih, ya. Kita mau akses nih dari widget ini, kita nggak bisa gitu kalau seperti biasanya. Nah, gimana caranya kita bisa untuk mengakses itu? Ya ini, menggunakan blok ini, ya. Nah, oke, kita coba coding. Sebelum itu silahkan ada dua ekstensi yang harus kalian tambahkan untuk memudahkan kita praktikum ke depannya. Nah, ekstensinya jelas kita membutuhkan blok ya, yang ini, yang warnanya seperti kubus biru ini ya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan untuk memudahkan kita menambahkan library ya. Silakan kalian install PubSpec Assist. Nah, ini ya. Nah, ini ya, silakan kalian install ini ya untuk menambahkan library, dan ada yang library yang kita tambahkan di dalam project kalau sudah diinstal ya ini ya. Nanti kalau misalnya sudah diinstal akan ada di comment palette, kalian searching aja PubSpec. Nah, ini
Yang kita pakai adalah yang add or update dependencies ya, bukan add or update dev dependencies yang kita pakai ini. Nah, misal kita mau menambahkan Flutter block ya ke library kita ini ya. Ke sini kita mau menambahkan, kita searching dulu ya Flutter block. Nah, kita kan mau menggunakan ini. Silakan nanti kalian pelajari ya dokumentasinya. Cara installingnya kan yang pertama kita bisa dengan cara di PowerShell-nya Flutter Puppet, Flutter block. Nah, nanti kita pastikan di dependencies-nya ada gitu kan ya. Dan di file .nya gitu ya, kita menambahkan import bla 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 Flutter block ya gitu. Nah, cara mudahnya ini yang pertama tadi, yang kedua kita bisa gini, copy, masuk ke sini, simpan di dalam sini. Kita save, kemudian nanti kita aktifkan terminal. Setelah itu kalau ada perubahan, ingat ya, kita harus melakukan Flutter Puppet. Ini kan, nah ini cara manual kita ya. Oke, saya balikin lagi ya. Cara supaya kita nggak ada typo atau apa, karena kan bisa jadi kita typo ya pada saat mau menambahkan library. Nah, kita caranya view command palette ini ya. Nah, kita pilih PubSpec Assist Add or Update Dependency. Nah, kita ketik aja Flutter block. Enter. Yang kedua, kita membutuhkan sebuah equitable. Jadi dalam blok itu ada extend itu ke equitable. Ini untuk membandingkan ketika membandingkan dari state kita ya. Misal sebelumnya tuh state itu yang ini gitu. Terus kita mau ada perubahan ketika meminta event ya, ketika kita mengakses event tadi ya. Nah, dari event itu tuh ada yang berubah atau enggak gitu. Kalau ada yang berubah, ini akan diganti state-nya. Nah, digantinya nanti kita bisa menggunakan ada namanya adalah emit gitu ya, nanti ya sambil berjalan saya jelaskan. Oke, kita cek di PubSpec YAML sudah ada ya Flutter block. Nah, yang kedua tadi yang harus kita install adalah equitable. Nah, kalau sudah berhasil ditambahkan, sudah ada di sini ya di dependensi. Oke, sekarang kalau misalnya sudah berhasil ditambahkan bloknya, kita coba di lib ini, klik kanan. Ini harusnya ada ya Flutter block. Coba ya, saya dari terminal Flutter clean dulu. Flutter clean. Nah, oke, barusan saya ada kendala nih. Harusnya kalau diklik kanan di lib dan blok kita sudah berhasil, harusnya muncul ini nih, blok new block dan blok new qubit. Ya, harusnya. Nah, tadi saya ada kendala, ini nggak mau nongol, jadi saya restart VS Code-nya. Ya, saya close, saya buka lagi. Nah, ini baru deh mau ada ya. Nanti kalau misalnya kalian ada kendala dengan hal yang sama, ya silahkan tinggal diikuti. Tadi caranya tinggal di restart VS Code-nya. Oke, kita coba ya untuk membuat blok baru di sini. Nah, namanya misal latihan blok 1. Nah, seperti ini ya. Ada blok, ada event, ya, dan juga ada state. Kita ngisi dari mana dulu? Kita ngisinya yaitu dari state dulu, ya. State ini fungsinya untuk menghasilkan status perubahan dan memanajemen aplikasi kita, ya. Ini kita bisa ubah state-nya di sini. Jadi kita perkirakan aja, misal kira-kira akan ada yang apa aja yang berubah gitu, ya. Akan ada berapa apa aja yang berubah, kita buat parameternya gitu ya. Nah, misal ya, oh iya, strukturnya ini seperti ini ya, shared class, latihan block state kita, extend-nya ke equitable. Jadi equitable ini nanti akan, yang fungsinya nanti akan membandingkan state-nya. Kalau state-nya sama, ya, tidak dari event yang dia pakai gitu ya, dia trigger pakai event, state-nya ternyata sama gitu ya hasilnya, ya tidak akan berubah UI-nya. Tapi kalau beda, nanti akan dirubah ya.
Oke, ini kita buat, misal ada final in counter ya, yang mau kita, ada satu parameter yang akan berubah. Dan di sini kita memerlukan sebuah nilai konstanta ya. Nah, dengan nama kelas yang sama, ya seperti ini, menandakan setiap mengakses ini, nah kita wajib untuk mengirim satu buah data, itu kan ya, yang akan ditampung di dalam counter gitu kan. Oke, selanjutnya kita buat override ya, hasilnya ke dalam, kita cek ya list object. Ya, seperti ini. Nah, kita isi dengan counter. Oke, state-nya sudah selesai. Sekarang kita ke event. Nah, di event ini yang menampung perintahnya. Jadi, akan dikerjakan pada saat event ini dipanggil. Nah, kalau misalnya kita nanti membuat blok, kita memiliki abstract class gitu ya. Ini, ya, latihan satu event, extend-nya sama, equitable, ya. Dan di dalam event ini minimal kita harus memiliki satu event. Minimalnya harus ada satu kejadian gitu. Misal kita menambahkan dua buah event di sini ya. Kelas yang satu increment ya. Extend-nya ini harus ke latihan block event ini ya. Yang kedua kita buat kelas decrement ya. Nanti numbernya kita increment dan decrement. Nih, kayak gini. Ya. Oke, berikutnya yang terakhir kita isi di dalam state management adalah di bloknya ya. Di blok ini kelasnya latihan blok ya. Latihan blok-blok ini extend ke blok ya. Nah, terus ini kan event sama state-nya apa? Yaitu latihan blok satu event ini dan state-nya adalah latihan blok state. Ya, ini adalah sebagai state induk gitu kan. Nah, kemudian latihan blok super ke latihan blok inisial. Nah, berarti ini ada inisialisasi ibaratnya gitu ya, akan ada apa aja yang berubah gitu yang akan dibaca gitu ya di dalam state. Nah, di sini ketika kita mengakses latihan blok satu inisial yang berarti kita harus mengirim sebuah data berupa integer gitu kan ya, kan di sini ya. Konstanta latihan blok satu inisial ini akan ditampung ke dalam counter. Nah, ini makanya error nih, karena ada satu positional argument katanya ya di latihan blok satu inisial, tapi tidak ada isi argumennya gitu. Oke, kita isi ya, ini harus berupa integer ya, karena tadi kita buat parameter integer ya. Kalau sudah, nah sekarang kita isi untuk bloknya. Latihan blok event ini nggak kita pakai, kita pakainya adalah increment. Ya, kita buat event baru di dalam blok seperti ini. Yang satu tadi nama eventnya adalah decrement, gitu kan? Ya. Nah, sekarang kita ambil dulu data dari current, ya. Kita buat variabel current, isinya mau berupa apa? Kita mau cek state-nya, state di mana? Yaitu di latihan blok satu inisial, ya. Apakah ada yang berubah? Gitu kan ya, kita cek. Nah, baru kita emit. Ya, kalau ada berubah, nah kita emit latihan blok inisialnya dari current plus 1, misal gitu ya. Emitnya adalah gini ya. Ini untuk decrement ya, min 1. Oke, sekarang kita mau koneksikan blok kita ke user interface. Ini kita hapus lagi ya. Jadi my app-nya adalah ke stateless. Jadi dengan menggunakan blok kita nggak perlu pada saat mau membuat state gitu kita ini ada state-nya nih berarti stateful. Tapi kalau misalnya kita pakai state management block kita bisa menggunakan stateless ini ya. Oke. Oke. Kalau misalnya sudah, nah di dalam sini kita seperti biasa buat dulu ya
untuk isinya ya. Kita mau buat dua buah kelas stateless. Yang pertama ini my app biasa. Yang kedua kita mau membuat kelas counter page. Oke, seperti ini. Nah, biasa di sini return ke material app. Kenapa kita membutuhkan dua belah kelas? Karena ada satu kelas yang harus kita identifikasi, home-nya itu nanti mengarah ke block provider, ya. Material app, nah ini kita ambil otomatis dulu ya. Tema kita nggak pakai lah, biarin. Cons-nya adalah ke block provider. Masih ingat tadi teorinya tentang provider. Nah, apa yang kita create, ya. Ini ada dua buah parameter yang harus kita isi. Create, kemudian child-nya. Nah, child-nya kita mengarah ke counter page. Oke, begini. Nah, ini yang kita create. Tadi nama blok kita itu adalah latihan blok 1 blok, gitu kan? Ya, kita copy ya. Nah, berarti yang kita create adalah blok tersebut di dalam user interface kita. Nah, cuman di sini ada yang harus kita tambahkan, kita akan membuat sebuah konteks. Nah, kita cek dulu ya. The man isn't defined for type by the method. Kita coba ambil otomatis ya. Latihan. Nah, ini nih blok kita. Oke, ya. Tadi kurang ini nih, kita import flutter blok kita sama ini, ya. Oke, ini sudah kita buat. Kemudian untuk di counter page-nya juga kita buat langsung return ke scaffold. Ya, biasa app bar ya harus kita isi. Nah, ini nih. Saya kosongin dulu ya, biar kalian paham. Oke, body kita isi dengan kosong, center. Nah, floating action button sekarang kita tambahkan sebuah row. Kita mau bikin apa namanya? Kiri kanan untuk tombolnya ya. Nah, main axis alignment. Kita set posisinya di end UI kita. Nah, baru kita isi children kit-nya dengan kosong dulu ya. Nah, kalau sudah kita isi ada widgetnya itu floating action button. Kita bikin dua ya untuk widgetnya. Seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan isi-isi parameternya dulu. Hero tag-nya misal decrement. Nah, on press-nya ini kita bisa isi dengan sebuah event ya. Dengan sebuah event caranya bikin dulu begini. Nih, begini. Ya, hal yang sama ya untuk yang satu lagi untuk yang increment. Tadi ini ada error, kita benerin.
Ini udah, kita benerin dulu. Belum muncul-muncul ini nih. Punya row, harusnya di sini ada tutup ya. Nah, ini nggak usah nanti. Nah, oke, ini ya. Nah, ini kita sudah buat ya untuk rumahnya yang akan kita isi. Sekarang di sini kita isi on press-nya, kita ambil dari konteks. Kita baca sebuah bloknya. Oke, begini. Kita tambahkan event-nya apa ya. Event-nya misal kita mau isi dengan decrement event gitu. Ya, gini caranya. Oke, satu lagi ke increment event. Oke, kita tambahkan satu lagi ya. Kita tambahkan untuk child-nya. Tambahkan icon. Satu lagi kita juga tambahkan icon. Jelek ya. Icon plus apa ya, icon tambah ya, kan plus ya, add. Nah, kayak gini ya. Oke, ini floating sudah. Kemudian juga untuk body-nya ya, kita coba untuk running ya. Oke, ini tadi step by step-nya sudah ada juga di teori. Silakan kalian, di MAPT, silakan kalian ikuti ya. Karena ke depannya kita akan terus menggunakan blog ya sampai dengan sesi 14. Nah, ini ya. Oke, kita belum munculin ya teksnya ya, sebentar. Nah, ini ya, kita isi ya di bagian body. Child-nya kita arahkan ke block builder. Ya. Nah, ini ada builder yang harus kita isi. Sebelumnya kita kenalkan dulu bloknya itu apa. Tadi kan kita sudah buat latihan satu blok. Kemudian untuk eventnya, ya, stepnya, latihan blok satu step, gitu kan. Nah, sekarang buildernya kita isi. Mau isi ada apa aja parameter di sini, kita buat builder. Kita isi dengan, kita akan membuat konteks ya, konteks dan step. Ya, ini. Nah, kita return. Nah, yang kita return adalah sebuah teks ya. Kita isi counter value-nya dengan counter. Bisa kita langsung isi kok ini.
Oh iya, ada yang lupa ya, sebelum return kita buat dulu final counter sama dengan, nah kita panggil state-nya state as latihan blok 1 inisial. Tadi kan kita buat state ini ya, yang akan ada perubahan karena blok 1 inisial. Cuman state utamanya kan latihan blok 1 state ya, di sini inisialisasinya. Nah, di bawah di buildernya barulah kita panggil latihan blok 1 inisial. Apa yang kita panggil yaitu counter. Ya, begini. Oke, kalau sudah kita save, kita cek. Nah, ini ya. Ini kalau sudah berhasil. Oke, silakan diikuti ya untuk praktikum hari ini. Nanti kita ketemu lagi sesi meeting di minggu depan. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.